Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membacakan pelajaran hadis untuk kelas 3, yaitu kitab Lubabul Hadis, bab yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u, bab yang ke-7, fi fadilatis siwaki, di dalam menerangkan keutamaan siwakan. Di dalam menerangkan keutamaan siwakan atau menggosok gigi. Hadis yang pertama, qala nabiyyu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin, salat 2 rakaat dengan siwakan. Rakaatani bisiwakin, salat 2 rakaat dengan siwakan. Khairun, itu lebih baik. Khairun, itu lebih baik. Min sab'ina rakaatan, daripada sholat 70 rakaat. Min sab'ina rakaatan, daripada sholat 70 rakaat. Bi ghairi siwakin, tanpa siwakan. Jadi sholat 2 rakaat, tapi sebelumnya menggosok gigi dengan kayu aurok, itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tapi tidak siwakan. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalina, ada 6 perkara termasuk sunnah para rasul atau tradisi atau kebiasaan para rasul. Sittatun, ada 6 perkara, min sunanil mursalina, termasuk sunnah para rasul. 6 perkara. Yang pertama, al-haya'u, yaitu malu. Al-haya'u, yaitu malu. Wal hilmu, dan bersabar bijaksana. Wal hilmu, dan sabar bijaksana atau sangat sabar. Wal hijamatu, yang ketiga, yaitu canduk atau bekam. Wal hijamatu, dan canduk atau bekam. Yang keempat, wasiwaku, dan siwakan. Wasiwaku, dan siwakan. Yang kelima, wata'aturu, dan memakai harum-haruman. Wata'aturu, dan memakai harum-haruman. Meskipun tubuh para nabi itu sudah harum, tapi beliau para nabi masih memakai harum-haruman. Wa kasratul azwaji, dan banyak istri. Wa kasratul azwaji, dan banyak istri. Itulah sunnah para rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun. Salasatun, 3 perkara. Wajibatun, itu wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Salasatun, 3 perkara. Wajibatun, itu wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Yang pertama,
Al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi pada hari Jumat. Al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi pada hari Jumat. Yang kedua, wasiwaku dan siwakan. Wasiwaku dan siwakan. Yang ketiga, wa massutibi, dan memakai harum-haruman. Wa massutibi, dan memakai harum-haruman. Hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum, bersihkanlah mulut-mulut kalian. Tayyibu afwahakum, bersihkanlah mulut-mulut kalian, atau harumkanlah. Tayyibu afwahakum, harumkanlah mulut-mulut kalian. Bisiwaki, dengan siwakan. Bisiwaki, dengan siwakan. Fa innahu, karena sesungguhnya mulut. Fa innahu, karena sesungguhnya mulut. Thariqul Qur'ani, itu jalannya atau alat membaca Al-Quran. Thariqul Qur'ani, itu jalan atau alat membaca Al-Quran. Karena mulut itu digunakan untuk membaca firman-firman Allah. Jadi jangan sampai mulutnya berbau tidak sedap. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, Allah mengasihi. Rahimallahu, Allah mengasihi. Al-mutakhallilina, orang yang menyela-nyela rambut, menyisir rambut dengan jari-jari tangan, itu namanya menyela-nyela. Al-mutakhallilina, orang yang menyela-nyela rambut. Min ummati, dari umatku. Menyela rambut fil wudu'i, ketika wudu. Fil wudu'i, ketika wudu. Wat ta'ami, dan ketika makan. Wat ta'ami, dan ketika makan, yaitu maksudnya makan dengan jari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tuhallilu, janganlah kalian menyela-nyela atau mengungkit bil asi, dengan kayu as, warroihani, dan kayu roihan, wal qosobi, dan bambu. La tuhallilu, janganlah kalian menyela-nyela gigi atau mengungkit gigi. Bil asi, dengan kayu as, warroihani, dan kayu roihan, wal qosobi, dan bambu. Fa innahu, karena mengungkit, menyongkel kotoran gigi dengan kayu yang sangat tajam. Kayu as itu kayu yang sangat tajam. Waroihan itu kayu yang sangat harum. Wal qosob itu artinya bambu. Fa innahu, karena hal tersebut. Fa innahu, karena hal tersebut. Yurisul iklata, dapat menyebabkan sakit gusi.
Yurisul iklata dapat menyebabkan sakit gusi. Gusinya keluar darah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatun, satu kali sholat, bisiwakin dengan siwakan, sholatun, satu kali sholat, bisiwakin dengan siwakan, khairun itu lebih baik, khairun itu lebih baik, min sab'ina sholatan, daripada 70 kali sholat, sholat 70 kali, bi ghairi siwakin, tanpa siwakan, bi ghairi siwakin, tanpa siwakan. Ini sama dengan hadis di atas tadi itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma zala Jibrilu, tidak henti-hentinya malaikat Jibril, ma zala Jibrilu, tidak henti-hentinya malaikat Jibril, yusini, berpesan kepadaku Nabi Muhammad maksudnya, yusini, berpesan kepadaku, bisiwaki, agar siwakan, bisiwaki, agar siwakan. Malaikat Jibril selalu berpesan kepada Nabi agar senantiasa siwakan, gosok gigi, sikat gigi terus menerus. Hatta khosyitu, sehingga saya takut, hatta khosyitu, sehingga saya takut, ayyad rodanna asnani, rontok gigiku. Hatta khosyitu, sehingga saya takut, ayyad rodanna asnani, benar-benar rontok gigiku. Ayyad rodanna asnani, benar-benar rontok gigiku. Sampai-sampai saya itu takut gigi saya itu rontok, karena malaikat Jibril tiap hari senantiasa berpesan agar gosok gigi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, umirtu, saya diperintah, bisiwaki, dengan siwakan, gosok gigi, hatta hiftu, sehingga saya takut, ala asnani, terhadap gigiku. Umirtu, saya diperintah, bisiwaki, dengan siwakan, hatta khiftu, sehingga saya khawatir, sehingga saya takut, ala asnani, ada hal-hal yang terjadi pada gigiku. Ini sabda Nabi. Jadi yang pentingnya gosok gigi atau sikatan, sampai-sampai Nabi itu hampir tiap hari diperintah oleh Allah untuk siwakan atau menggosok gigi. Al-babus saminu, bab yang ke-8, fi fadilatil azani, di dalam menerangkan keutamaan azan. Al-babus saminu, bab yang ke-8, fi fadilatil azani, di dalam menerangkan keutamaan azan. Bab ini menerangkan keutamaan orang yang azan atau memanggil sholat. Qala nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azana, barang siapa yang azan, menyerukan panggilan sholat. Man azana, barang siapa yang azan, li sholati, untuk sholat, sab'a sinina, selama 7 tahun, sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtasiban, adanya karena Allah, muhtasiban karena Allah, muhtasiban karena Allah. Kataballahu lahu,
maka Allah menulis baginya, kataballahu lahu, maka Allah menulis baginya bara'atan minan nar, bebas dari neraka. Orang yang azan selama 7 tahun oleh Allah dicatat bebas dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azana, barang siapa yang azan, man azana, barang siapa yang azan, khamsa sholawatin, salat 5 waktu, khamsa sholawatin, salat 5 waktu, imanan, karena iman, adanya karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah. Ihtisab itu adzan karena Allah atau mengharap ridho Allah. Ghufira lahu, maka diampuni baginya, ghufira lahu, maka diampuni baginya, ma taqaddama, apa yang terdahulu, ma taqaddama, apa yang terdahulu, min dambi, dari dosanya. Orang yang azan sholat 5 waktu, azannya karena iman kepada Allah dan mengharap ridhonya, maka orang itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satun, ada 3 orang, salah satun, ada 3 orang, ya'simuhumullahu, yang dilindungi oleh Allah, ya'simuhumullahu, yang dilindungi oleh Allah atau dijaga oleh Allah, min azabil qabri, dari siksa kubur. Ada 3 golongan yang dijaga dari siksa kubur oleh Allah. Yang pertama, asyahidu, orang yang mati syahid, asyahidu, orang yang mati syahid. Yang kedua, wal muadzinu, dan orang yang azan, wal muadzinu, dan orang yang azan, muadzin. Yang ketiga, wal mutawaffa, dan orang yang wafat, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wal mutawaffa, dan orang yang wafat, yaumal jum'ati, di hari Jumat, walailatal jum'ati, dan malam Jumat. 3 orang ini tidak akan disiksa di alam kuburnya, yaitu orang yang mati syahid, orang yang azan, dan orang yang mati di hari Jumat atau mati pada malam Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu, seandainya mengerti manusia, seandainya mengerti orang-orang itu, ma fin nidai, apa yang ada di dalam azan, ma fin nidai, apa yang ada di dalam azan, wassofil awwali, dan pahala sop pertama, wassofil awwali, dan pahala sop atau barisan pertama. Summalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati, summalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati, tidak menangi adzan atau tidak nututi sop awal, illa ayyastahimu alaihi, melainkan mereka harus melakukan undian, illa ayyastahimu alaihi, melainkan mereka melakukan undian, illa ayyastahimu alaihi, mereka melakukan undian, lastahamu, niscaya mereka melakukan undian, lastahamu, niscaya mereka melakukan undian. Maksudnya, seandainya orang itu mengerti, mengetahui pahalanya adzan dan pahalanya yang ada di sop pertama, niscaya mereka itu berlarian sehingga banyak orang yang tidak nututi adzan, tidak nututi sop awal, akhirnya mereka melakukan undian.
melakukan undian atau home pimpa atau shoot, siapa yang berhak menempati sop awal, maka itulah yang menang, itulah yang menempati sop awal. Ini seandainya orang-orang itu mengetahui betapa besarnya adzan dan pahala sop pertama. Ini maksudnya hadis itu. Walau ya'lamuna, seandainya mereka mengerti, ma fit tahjiri, pahala yang ada di dalam berangkat pagi-pagi, berangkat petang. Ma fit tahjiri, apa yang ada di dalam sholat petang atau berangkat petang. Ma fit tahjiri, apa yang di dalam berangkat petang. Lastabaku ilaihi, niscaya mereka berlomba-lomba untuknya. Lastabaku ilaihi, niscaya mereka berlomba-lomba untuknya. Walau ya'lamuna, dan seandainya mereka mengerti. Walau ya'lamuna, dan seandainya mereka mengerti. Ma fil atamati, pahala yang ada di dalam berjamaah isya, wasubhi, dan berjamaah subuh. Ma fil atamati, pahala yang ada di dalam sholat berjamaah isya, wasubhi, dan berjamaah subuh. La atau huma, niscaya mereka mendatanginya, mendatangi berjamaah isya dan subuh. La atau huma, niscaya mereka mendatangi berjamaah isya dan subuh. Walau habwan, meskipun dengan cara mengesot, yaitu berjalan dengan dengan lututnya. Walau habwan, meskipun dengan mengesot. Mengesot itu berjalan dengan lututnya, karena nggak punya kaki, akhirnya jalannya ngesot. Berjalan dengan berjalan dengan pantatnya, itu namanya habwan, ngesot. Berjalan dengan pantatnya seperti anak kecil itu. Artinya seandainya orang-orang Islam itu ngerti betapa besarnya pahala berjamaah isya dan betapa besarnya berjamaah subuh, niscaya itu mereka itu berangkat ke masjid, meskipun berangkatnya itu dengan ngesot, yaitu berjalan dengan pantatnya, gak punya kaki, akhirnya berangkatnya dengan ngesot. Itu maksudnya hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa,